Assalamualaikum, welcome back to my channel Best Trading School Indonesia. Terkait dengan pertanyaan rekan kita di grup Telegram, bagaimana cara menentukan key level? Ya, perlu diketahui terlebih dahulu, key level terbentuk dari sebuah cikal bakal supply demand dan support resisten. Bagaimana cara untuk menentukannya dan bagaimana cara untuk menarik garis menentukan key level? Langsung saja check it out. Baik, untuk menggambar key level ya kita harus memperhatikan terlebih dahulu aspek-aspek dari cikal bakal key level ya, sebagai pendukung di sini untuk kita menggambar key level itu seperti apa. Yang pertama mulai dari SND support resisten. Jadi key level ini tidak akan pernah lepas dari SND support dan resisten ya. Yang kedua kita harus mengetahui arah tren ya, arah tren kondisi saat harga bergerak waktu itu ya. Yang ketiga adalah retest atau rejection price yang dihasilkan untuk menjadi key level. So langsung saja untuk kita simulasikan atau kita praktekkan ya. Di sini saya sudah menggambar pergerakan chart ya, simulasi pergerakan chart. Nah, kita akan perhatikan terlebih dahulu trennya teman-teman ya. Di sini kita bisa perhatikan untuk trennya sendiri ini kan sudah keadaan drop ya, keadaan drop. Dia membuat base kemudian drop seperti ini. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu untuk demand supply-nya atau supply demand-nya ya. Nah, di bawah sini ada demand ya teman-teman ya. Kita akan gambar demand di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita perhatikan rejection ya. Karena trennya turun ke bawah, kita akan perhatikan demand dan rejection yang dihasilkan. Nah, oke. Nah, kita bisa gambar seperti ini teman-teman ya. Nah, kita bisa gambar seperti ini. Ya, kita lihat rejection price atau penutupan harga di bawah. Ya, di sini sudah ada 3 kali penutupan harga di bawah. Kemudian disinilah kita akan menggambar key level. Ya, oke. Nah, key level. Dimaksudkan daripada key level ini adalah ketika harga cenderung menguji kembali atau retest ya, percobaan penembusan terhadap sebuah support dan resisten. Disinilah penentukan key level pertama kita berdasarkan arah tren teman-teman ya. Jika harga valid break ya, dia lebih break ke bawah seperti ini, maka ini akan menjadi key level untuk menentukan harga akan semakin jurnam turun. Nah, seperti itu. Kemudian kita perhatikan lagi di sebelah sini teman-teman ya, ini juga merupakan key level. Nah, ini juga key level, ada 3 kali retest ya. Nah, ini sudah ada 3 kali retest. Nah, 1 ya, 1 kemudian 2 3. Oke. Nah, ini sudah ada 3 kali retest. Ini akan menjadi key level ya. Ini juga akan menjadi key level, penentu di mana harga ketika breakout daripada key level tersebut dia akan melakukan kenaikan. Nah, ini juga key level. Maka dari itu harganya akan naik teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mengevaluasi berdasarkan pergerakan tren yang sudah terjadi. Di sini trennya sudah berubah ya, dari downtrend ke uptrend karena dia sudah break daripada key level ini yang sudah kita gambar tadi ya. Sini. Kemudian di bawah bisa kita perhatikan juga ada pembalikan atau pattern reversal ya, ada double bottom.
Di bawah sini teman-teman ini sudah ada double bottom. Nah, jadi begini caranya untuk kita menganalisa dengan bantuan aspek-aspek lain ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada double bottom, makanya harganya break out. Ya, ini sebagai key level juga. Kemudian kita akan mengidentifikasi harga yang sedang naik atau uptrend, posisinya di atas. Nah, kita lihat lagi di sebelah kiri ya, karena pada penjelasan di awal adalah kita akan memperhatikan SND, supply demand, support resistance, ya, trend, dan juga retest atau reject price. Nah, kemudian kita akan menandai juga di sini teman-teman. Nah, ini sebagai supply ya. Nah, kita setiap kali pergerakan harga yang terjadi kita akan menandai supply demand ya. Kemudian kita akan menggaris. Nah, ini sebagai key level. Saat harga sudah merespon dengan rejection pertama di atas sini ya, berarti di sini sudah ada rejection pertama ya. Ini juga kita akan tandai sebagai key level. Nah, jika harga break ke atas ya, melebihi biasanya ada 2-3 kali ya teman-teman. Nah, seperti ini 2-3 kali. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, ini 2 di sini. Ini berdasarkan yang sudah terjadi ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan yang sudah terjadi, maka ini juga akan menjadi SBR ya, support become resistant. Awalnya di sini merupakan resisten atau RBS ya. RBS, support become resistant di daerah ini. Awalnya merupakan resisten, karena sudah valid break maka harga retest atau reject dengan kapasitas pullback ya di situ. Nah, biasanya ketika sudah terjadi seperti ini harga akan berbalik dan menyentuh resisten tertingginya atau high tertingginya di sini. Nah, jika di sini membuat pola lagi ya teman-teman ya, bisa membuat pola lagi. Nah, ini di sini juga akan menjadi key level. Nah, apabila polanya berbanding terbalik dengan estimasi yang sudah kita buat di situ, maka kita akan melihat respon-respon terhadap key level yang sudah kita gambar sebelumnya teman-teman. Maka dari itu, untuk menentukan key level ya, kita harus memperhatikan setiap pergerakannya berdasarkan supply demand, support resisten, berdasarkan arah tren, dan juga retest atau rejection yang sudah dibuat. Nah, dari situ kita bisa menentukan key level ya, key level saat harganya merespon yang mana. Untuk teman-teman juga jangan sampai sembrawut gambarnya. Kita akan menggambar yang pasti-pasti saja agar tidak terlalu banyak garis dan semakin membingungkan. Ya, di situ teman-teman. Oke, kita langsung ke chart yang sebenarnya atau real chartnya. Di sini teman-teman perhatikan, kita akan membahas pergerakan ya di USD Jepang Yen atau dolar Jepang ya di sini. Teman-teman bisa perhatikan tren ya, tren yang sudah turun. Di sini bisa dilihat trennya di sini turun. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga ya, ini trennya turun sampai sini. Nah, kemudian teman-teman perhatikan saat harga kembali ya atau reversal. Nah, reversal di sini. Saat reversal, teman-teman perlu memperhatikan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Nah, ini time frame-nya di H1
untuk melihat responsif pertama dari support resisten atau supply demand. Ya, ada apa? Mengapa harga berbalik di sini? Ya, dia retest. Nah, kita jika sudah menemukan area rejection, kita bisa menandai seperti ini, teman-teman. Kemudian mencari alasannya di time frame kecil ya. Kita bisa melakukan pengecekan atau zoom in di time frame yang lebih kecil, yaitu jika H1 berarti kita loncatnya di M15 ya. Nah, lihat di sini teman-teman. Di sini merupakan zona. Ya, di sini ada zona supply. Maka dari itu harganya merespon ya di sini. Harganya merespon dengan catatan rejection. Kemudian dia kembali lagi, rejection lagi, dan saat kita mapping atau gambar, level ini akan menjadi key level ya, akan menjadi key level. Nah, sini akan menjadi key level. Saat tertembus ya, harga berpotensi untuk turun. Walaupun tidak semua pergerakan bisa seperti ini teman-teman ya. Nah, dia akan berpotensi turun di sini, entah membuat pola pattern reversal ke atas atau pattern apa yang akan dibuat di sini ya. Jadi ini merupakan key level. Disinilah kita menggambar sebelum harganya break. Ya, catatan utamanya adalah teman-teman juga harus melihat rejection yang terjadi ya. Kemudian di samping kiri ini ada supply demand atau tidak pada time frame kecil. Dan saat harga ini kembali ke bawah ya, dia akan harganya kembali ke bawah ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini harganya kembali ke bawah. Nah, saat harga kembali ke bawah dan pullback ya, harga pullback. Nah, harga pullback ke atas, terjadi breakout. Yang artinya key level ini sudah terkonfirmasi ya, valid break. Nah, begitu untuk menentukan key level. Nah, berikutnya lagi di atas, karena trennya ini naik ya. Ini trennya karena naik, kita akan menggambar kembali di atas sini teman-teman. Perhatikan terlebih dahulu supply demand ya, supply demand di sini ada supply. Oke, ada supply, kemudian ada rejection atau penutupan harga di atas. Nah, kita tandai ini juga sebagai key level di sini ya. Nah, kita tandai di atas sini juga sebagai key level teman-teman. Nah, jika harganya di sini merespon, maka dia akan turun terlebih dahulu ya. Nah, turun terlebih dahulu karena masih ada satu kali rejection yang diakibatkan dari adanya supply di sini ya. Nah, biasanya di sini akan merespon terlebih dahulu untuk pullback ya teman-teman ya, untuk koreksi. Nah, kita perhatikan di antara kedua key level ini, kita akan menjadikan keduanya sebagai konfirmasi untuk trennya. Trennya mau kemana? Apakah nanti akan merespon key level yang di bawah lagi, ataupun dia break ya, semisal dia break ke atas ya. Itulah cara untuk menentukan key level teman-teman. Untuk mendapatkan video-video yang lebih bermanfaat lagi tentang seputar dunia trading, teman-teman bantu untuk kembangkan channel kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, see you and bye-bye.